kotoran hewan ya, jangan banyak-banyak. Kalau pupuk NPK birunya sebulan sekali. Semprotnya kemarin kita sarankan untuk 2 minggu sekali, tapi dengan kondisi belalang yang mulai menyerang dan cukup ramai keroyokan main. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya, sahabatku sebangsa dan setanah air. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Republik Bibit. Jumpa lagi sama saya Roman Purba, petani dan penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Keroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Teman-teman, hari ini kita sedang berada di Jonggol, Kabupaten Bogor, di kebun durian sekaligus kolam arwana milik PT Munjul Prima Utama. Sekedar mengingatkan kembali teman-teman, kita tanam di sini kurang lebih sekitar 5 bulan atau 6 bulan yang lalu. Kita awal tanam di Desember 2024, akhir Desember begitu. Kemudian kita selesai tanam di Februari 2025. Sehingga kalau yang tanaman hari pertama itu sudah masuk di usia 6 bulan dan tanaman yang di hari-hari terakhir di bulan Februari 2025 itu berarti usianya baru 5 bulan. Nah, hari ini kita akan coba ajak teman-teman jalan-jalan, sekaligus juga kita mau ngecek tanaman durian yang sudah kita tanam pada akhir Desember dan juga di awal Februari 2025. Seperti apa kondisinya, nanti teman-teman ikutin terus. Dan kita tanam cukup banyak di sini, totalnya itu hampir 1000 pohon ya teman-teman. Dan kita di sini juga insya Allah nanti kita akan lanjut menanam di bukit yang sebelah sana. Ya, jadi kita nengokin tanaman sekaligus kita ingin merencanakan penanaman di lahan yang baru teman-teman. Mungkin teman-teman yang ikutin video kita sejak lama sudah tahu di sini adalah didominasi tanamannya itu adalah jenis oci teman-teman, atau duri hitam. Oke, yang pohon pertama akan kita lihat oci ya, memang karena di sini kita dominan nanam oci dan super tembaga serta ada pohon alpukat. Baik teman-teman, ini adalah pohon duri hitam yang kita tanam masih di awal Januari berarti teman-teman, karena yang akhir Desember kita tanam sebelah sana, kemudian masuk di bulan Januari 2025 kita mulai menanam yang di area sini teman-teman. Pada saat kita tanam tingginya memang sekitar ya 1,8 sampai dengan 2 meter, dan hari ini teman-teman bisa lihat sekarang tingginya sudah 2 meter lebih ya teman-teman ya, sudah 2 meter lebih, dan batangnya juga mulai ada perkembangan. Iya, karena usianya sudah 5 bulan teman-teman, kurang lebih 5 bulan, dan secara keseluruhan baik batang maupun daunnya sehat ya. Terlihat sudah ada mulai trubus-trubus yang luar biasa. Jadi waktu itu sekedar buat informasi juga teman-teman, di sini kita menggunakan tanah yang kita datangin dari gunung teman-teman. Jadi tanahnya pakai tanah merah, karena tanah yang berada di area sini itu modelnya begini teman-teman, banyak batunya, sehingga kita mesti datangin tanah dari gunung. Waktu itu kita sempat buatkan videonya juga, dokumentasi pada saat pengiriman tanah merahnya untuk media tanam. Ya, kita akan coba singkat-singkat saja teman-teman ya. Ini pohon pertama oci, alhamdulillah sehat. Yang pohon kedua sebelah sini juga bagus ya, oci. Memang cukup adaptif nih durian oci teman-teman ya. Pertumbuhannya lumayan signifikan. Apa karena saya baru 5 bulan setelah selesai tanam baru kesini ya, kita nggak tahu juga. Tapi so far tanamannya bagus. Ada 1, 2, 3 pohon yang bermasalah, nanti juga akan kita lihat kira-kira kenapa itu masalahnya. Nah, ini seperti ini teman-teman, kita ambil yang tengah-tengah saja.
Kalau dari segi tingginya memang belum terlalu signifikan perkembangannya, tapi dari warna daun kemudian juga jumlah daunnya sudah bertambah sangat banyak ya. Apalagi waktu awal tanam itu memang pipa penyiraman juga menyusul ya, artinya tidak bibit datang atau bibit kita tanam itu penyiraman belum ready. Bahkan waktu itu kita sempat gunakan mesin pompa air Alcon untuk menyiram pada saat belum datang atau belum diinstal dia punya pipa pengairan teman-teman. Jadi cukup rumit juga awalnya, cukup PR juga awalnya. Jadi alhamdulillah ini bisa tumbuh dan baik seperti ini, bagusnya kayak gini, ini udah syukur alhamdulillah teman-teman ya. Mengingat ini merupakan durian yang sekarang lagi rame diperbincangkan oleh para teman-teman perdurianan di Indonesia. Nah teman-teman, yang sebelah sini ini kelihatan agak bermasalah, nggak tahu kenapa. Infonya kemarin juga di sini kan dibuatkan jalur buat di bawah sini ada pipa kemarin, jadi ini sempat diangkat kemudian ditanam kembali. Jadi agak masalah mungkin ini ya, stres barangkali ya. Ya tapi kalau seandainya nanti tidak bisa tumbuh dengan baik, kita akan ganti saja nanti pohonnya. Gitu. Ini ada yang 1, 2, 3 pohon kayak gini. Ya saya kira itu baik untuk bahan perawatnya di sini buat belajar, termasuk saya juga teman-teman. Oke, untuk jarak tanam ya kembali kita sampaikan, kita pakai jarak tanam 10 kali 10 meter. Jadi antar pohon itu 10 ke sana, 10 juga ke sini. Ya, jadi kita udah atur sedemikian rupa, bahkan ada celah yang cukup lebar 8 meter pun kita nggak ambil, kita nggak tanam karena memang kita ngejar estetikanya teman-teman. Jadi kita walaupun semakin banyak pohon yang terkirim atau yang tertanam itu kita semakin untung ya, tapi sedapat mungkin kita juga bantu mendesain atau membentuk barisannya supaya tetap cantik teman-teman. Pada saat awal tanam tentunya belum kelihatan bentuk barisannya, tapi insya Allah hari ini teman-teman akan sudah bisa melihat posisi barisannya, bentuknya seperti apa. Nanti teman-teman sudah mulai lihat, sudah mulai bisa melihat, dan nanti juga akan coba kita tempelkan video dari drone ya teman-teman, nanti biar teman-teman bisa lihat ya. Secara keseluruhan hampir sama semuanya, karena selisih tanamannya nggak terlalu jauh waktunya, cuman sekitar 1 bulan antara pohon yang pertama dan pohon yang terakhir ditanam di kebun sini. Jadi nggak terlalu kelihatan perbedaan yang signifikan ya. Seperti ini teman-teman, kira-kira 5 bulan tanam lah, kira-kira begitu ya. Dan di pinggir sana, di pinggir tembok itu, selain memang sudah ada tembok beton seperti itu, kita juga waktu itu diberi tugas untuk melakukan penanaman salak pagar teman-teman. Dan Mas kameramen mungkin bisa lihat salaknya udah mulai tumbuh dengan baik gitu ya, sudah mulai beranak pinak gitu ya. Untuk pengairan ya teman-teman, karena di sini memang selain kebun durian juga kolam arwana di sini, jadi untuk pengairan saya kira airnya cukup, sangat cukup ya. Tinggal nanti desain penyiramannya atau pemipaannya yang sesungguhnya mesti kita bahas. Tapi sebatas kita melihat ini ya teman-teman, sudah ada pipa, dan nampaknya waktu itu kita sarankan untuk dibuat semi permanen teman-teman. Bukan semi permanen, sorry ya, semi otomatis. Namun pada akhirnya dia dibuat manual seperti ini. Jadi satu baris dikasih satu stop run begini, nanti baru dicolok pakai selang. Ya saya kira itu bagus, yang penting pasukannya banyak atau anggotanya banyak yang nyiram, itu bagus juga gitu ya. Karena di kedalaman nggak sampai 1 meter lah, 1 meter itu di bawah sudah ketemu air teman-teman. Oleh karena itu waktu itu kita tanamnya juga dibuat busut seperti ini. Nah ini teman-teman ocinya. Ya mungkin kalau dibandingkan dengan video yang pertama tanam, batangnya udah kelihatan beda ya. Coba nih, ini kita ambil tengah-tengah saja yang nggak terlalu besar. Rantingnya udah mulai ngebentuk, terus kemudian juga daunnya sudah mulai
hijau pekat seperti itu. Sayang sekali ownernya belum hadir, sedang perjalanan dari Jakarta karena beliau tinggal di Jakarta. Dan tadi kita mau ajakin perawat kebun ya, mandornya sebetulnya, cuman belum mau diajak bikin video. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan video saya bisa mewakili nanti teman-teman, pertanyaan teman-teman semuanya ya terkait dengan updatean kebun durian yang ada di sini. Ini Mas, kelihatan nggak Mas trubusnya nih? Luar biasa nih Mas trubusnya. Jadi waktu itu kita tanamnya nggak rata, nggak semuanya 2 meter teman-teman ya. Ada yang 1,5, ada yang 2 meter nih. Tapi secara keseluruhan tumbuh bagus. Dan infonya tadi hanya 3 pohon yang bermasalah, tadi sudah ketemu 1. Nanti kita akan lihat lagi pohon-pohon yang bermasalah. Ya mudah-mudahan nanti yang di bukit sana kondisinya lebih baik daripada yang di sini teman-teman ya. Karena waktu pengerjaan di sini tuh sesungguhnya cukup merepotkan teman-teman. Kita kemarin sempat pakai ekskavator itu 3 biji, 3 unit kemarin kita pakai ekskavator. Satu pakai yang PC 200, lalu yang satunya pakai yang PC 175. Nah ini dia teman-teman, salah satu pohon yang membuat saya bisa tersenyum lebar ya. Mas kameramen lihat, ini duri hitam teman-teman. Oci tapi dia modelannya kayak bawor gini ya. Gempal dia kayak bawor gini. Padahal di sini panasnya luar biasa teman-teman. Mas kasih lihat dulu batang bawahnya Mas. Aduh. Tuh. Tuh. Udah hampir sama dengan lengan saya teman-teman. Nih Mas kameramen ambil foto buat nanti cuplikan ya. Nih, Masya Allah teman-teman, keren banget ya kan. Ini duri hitam tapi rimbunnya seperti bawor. Ada banyak sebetulnya yang kayak gini. Karena jaraknya 10 kali 10, kalau kita lihat dari kejauhan itu kelihatannya kayak yang pendek, kayak yang kecil gitu. Tapi pada saat kita mendekat, ya ini tanpa efek kamera teman-teman ya. Nih, pas kebetulan kelihatan. Tuh batangnya. Ya mungkin dengan pertumbuhan yang seperti ini, saya kira tidak berlebihan ketika 3 tahun setelah tanam ini pohon bisa menghasilkan atau bisa berbakti kepada yang punya teman-teman ya. Bahkan saya sendiri sampai pangling, daunnya lebat seperti daun bawor teman-teman, padahal ini jenis duri hitam. Yuk kita lompat ke sebelah sini. Ini yang kemarin sempat dipindah ini ya Mas. Ini yang sempat dipindah agak bermasalah juga, nanti kita coba kasih treatment. Nah ini kemarin teman-teman rumputnya yang pas digundukan ini dibiarkan karena kemarin sempat kemarau, nggak ada hujan beberapa hari, panasnya luar biasa, tanahnya udah langsung jadi kayak debu begitu, sehingga si perawat kebunnya memutuskan untuk yang area bawah pohon jangan dulu dibersihkan. Nih, ini batangnya, ini kaki 3 duri hitam, sama ya, lebatnya sama, cuman ini bolong-bolong kayak gini faktor belalang atau dimakanin belalang teman-teman. Tuh ya, ini tinggal disemprot saja nanti. Oke, tapi panasnya di sini bagus teman-teman. Kita sekarang ini buat video jam 9:15, panasnya udah luar biasa. Itu bagus buat pohon durian. Kalau sampai ada yang bermasalah ya berarti antara pohonnya, bibitnya yang jelek, atau airnya yang nggak cukup, atau tidak terpenuhi airnya. Sehingga ya saya sering sampaikan bahwa selain pupuk dan juga air, sinar matahari juga sangat berperan penting terhadap pertumbuhan pohon durian. Ya ini masalahnya tinggal di belalang saja teman-teman. Nih, pada bolong-bolong dimakanin belalang, tapi dia tetap terubus kayak gini. Tinggal nanti durasi semprotnya agak dirapetin ya, jarak waktu, interval waktunya mungkin agak dirapetin lagi. Yang biasanya 2 minggu mungkin nanti bisa seminggu sekali buat menghalau si belalang yang bolong-bolong kayak gini.
Ya, coba kita lompat ke sebelah sini mas, ke blok sebelah sini. Kalau nggak lompat-lompat gitu nggak selesai mas. Soalnya kita mesti ke sana loh gitu. Nah teman-teman, ini salah satu sumber airnya yang ada di sini, yang bisa diambil airnya buat ngisi ke toren, baru nanti dari water toren ini disalurkan ke pohon-pohon melalui pipa-pipa yang sudah terinstal di sekeliling kebun durian ini teman-teman. Ya, kita sambil rehat dulu di sini sebentar ya teman-teman ya. Nanti kita jangan khawatir teman-teman, nanti kita kasih cuplikan video dari ketinggian. Nanti kita mungkin akan terbang di ketinggian 50 meter saja. Jangan tinggi-tinggi mas guna, nanti berbahaya. Mudah-mudahan dapat nanti jangkauannya sampai ke atas sana ya, karena kalau jalan kaki ke sana capek juga mas. Kita perwakilan saja, nanti kita lihat dari sini kan, yang atas juga nanti kurang lebih sama, wong ukuran bibitnya juga kurang lebih sama, waktu tanamnya juga kurang lebih sama. Yuk kita sambil lanjut. Nih oci lagi teman-teman ya. Teman-teman kalau lihat sekarang udah enak, udah rapih. Ini kita udah jalan ke sini udah nggak sambil bukain rumput-rumput ya. Kemarin rumputnya udah dibabat, terus kemudian bekas bekonya masih berantakan ya, kita nggak bisa jalan sampai secepat ini jalannya teman-teman, nggak bisa ya. Secara keseluruhan kalau nggak diteliti lihatnya, nanti dikira pohon bawor teman-teman. Nggak apa-apa, bawor bagus juga, maksudnya rimbunnya dan lebatnya itu lebat daunnya, rantingnya, rapatnya itu hampir kayak bawor, padahal ini jenis duri hitam. Berarti di sini cocok. Untuk SOP pemupukan kita ini masih pakai SOP dari kami. Kemarin kita kasih pupuk kotoran hewan, kotoran kambing. Kita dapat kotoran kambing, kita taruh di atasnya. Baru setelah rapuh dia punya apa namanya? Dia punya karung, baru disebar si pupuk kotoran kambingnya. Itu bekas-bekas karungnya. NPK-nya sebulan sekali. NPK biru 16-16-nya sebulan sekali. Ya ini teman-teman, ini yang kita lakukan di sini ya. Kita lakukan di sini itu NPK 16-16-nya 1 bulan sekali. Baru kotoran hewannya itu selama 5 bulan ini kita baru kasih sekali. Karena jadwalnya nanti kita mungkin akan kasih 1 tahun 3 kali saja kotoran hewannya, jangan banyak-banyak. Kalau pupuk NPK birunya sebulan sekali. Semprotnya kemarin kita sarankan untuk 2 minggu sekali, tapi dengan kondisi belalang yang mulai menyerang dan cukup ramai keroyokan mainnya, nanti kita akan sarankan untuk 10 hari atau seminggu sekali untuk penyemprotan insek dan fuminya teman-teman. Untuk pupuknya itu yang dipakai di sini NPK biru ya, NPK-nya sebulan sekali, baru kotoran hewannya selama 5 bulan ini baru kasih sekali. Berarti nanti masuk di bulan depan 6 bulan kita mau kasih lagi, biar nanti jatuhnya jadi 4 kali dalam 1 tahun ya. Pertumbuhannya cukup bagus ya, pertumbuhannya cukup bagus. Jadi boleh dibilang metode atau SOP yang kita jalankan berhasil. Dari mulai cara tanam ya, kemudian pola tanam yaitu meliputi caranya dan seterusnya. Kemudian pupuknya dan semprotnya, berarti ini bekerja dengan baik, berjalan dengan baik. Bisa terlihat dari pertumbuhan pohonnya atau kondisi pohonnya saat ini. Ya, kita nggak usah ngomong muluk-muluk, dia bisa bertahan 5 dan 6 bulan ini saja sudah alhamdulillah, dan ditambah lagi dengan warna daun yang hijau pekat seperti ini serta trubus yang terus-menerus teman-teman. Ya, ini sudah bisa menjadi patokan kalau seandainya pohonnya mau mati, seharusnya sudah mati karena sudah 5 bulan, bahkan ada yang sudah 6 bulan. Tapi teman-teman bisa lihat, alhamdulillah, saya bersyukur pohonnya masih bertahan dengan baik dan berkembang dengan baik juga gitu ya mas. Kayaknya nggak sampai kalau ke sana semua mas, kita skip mas ke sini mas ya. Ini di blok sini kira-kira kita ambil beberapa pohon saja untuk mewakili ya teman-teman ya. Nah ini juga agak kunteten nih teman-teman.
agak kuntet. Nanti kita coba lihat kenapa. Berarti sudah ketemu 2 ya, 3, udah 3 nih, udah ketemu 3. Nah, rata-rata di sini penyakitnya itu cuman belalang teman-teman. Tuh, bolong lagi nih, trubus. Kotoran kambingnya masih ada kelihatan. Ini nggak tahu nih hasil kameranya bagus apa enggak. Panasnya luar biasa. Ternyata dengan jarak 10x10 awalnya kelihatan kayak terlalu lebar, kayak kosong banget gitu, tapi setelah mulai trubus, mulai banyak daunnya, udah mulai kebentuk, dan saya kira keputusan yang tepat untuk nanam jarak 10x10. Nah teman-teman, di sebelah sana ada mes yang pernah kita tempati pada saat kita nanam di sini. Ya cukup napak tilas juga nih, sebenarnya kita lagi napak tilas juga nih teman-teman ya. Nah ini pohon nih mas kameramen. Pohon ini kemarin sempat keluarin bunga, tapi ya bunga-bunga pohon stres mungkin ya, jadi nggak mungkin sampai jadi. Ya udah copot malahan tuh. Udah copot belum ini bunganya? Udah copot mas. Hah? Pohon kelapa juga ada tuh. Pohon kelapanya juga bagus. Tuh. Nah teman-teman nih, ini kemarin kita tanam udah 3 meter memang, tapi kayak gitu pertumbuhannya, nggak nyenengin ya. Tuh. Yuk kita ke sebelah sini. Ya teman-teman, hampir di semua di sekeliling kebun ini terdapat. Aduh. Jadi di sekeliling kebun ini, ngomongnya sampai belibet gini teman-teman ya. Mohon maaf. Sekeliling kebun sini terdapat saluran air dari kali sana, dari alam sana ya. Jadi di sini nggak kekurangan air. Tinggal distribusi ke pohon-pohonnya nanti seperti apa gitu. Stoknya melimpah. Ini saben hari begini teman-teman. Ngalir terus keliling ke kebun kita. Gitu. Kebunnya PT Munjul, bukan kebun kita. Gitu. Yang sebelah sini super tembaga mas. Ya, jadi ownernya minta yang di pinggir jalan. Ya ini kan jalan utamanya, ini jalan porosnya. Itu kanan kirinya mesti ditanamin super tembaga. Jadi 2 baris ini, pokoknya yang di pinggir jalan itu ditanamin super tembaga. Dan ternyata pertumbuhannya juga bagus teman-teman, super tembaganya tuh. Bahkan daunnya glowing ya, hijau kehitaman begitu, luar biasa. Ayo mas. Nah ini duri hitam. Ini yang kaki 3 juga. Wih, lagi trubus nih mas. Tuh, trubusnya ugal-ugalan. Tuh, super gokil. Nah kemarin kita bikin busut itu sebenarnya udah cukup gede loh, tapi ternyata pada saat pohonnya trubus, rantingnya udah mulai mekar, jadi kekecilan kelihatannya nih. Aduh, iya. Nah sekarang gini teman-teman, udah enak nih. Kemarin waktu baru nanam ya, ini mas kameramen juga ikut kan. Boro-boro bisa jalan kayak gini pakai sendal swallow teman-teman, boro-boro ambles sampai segini dulu. Nah ini bekas kotoran hewannya teman-teman. Tuh masih ada ya, jadi biar enggak dikira kita bohong. Karena salah satu alasan kenapa ownernya kemudian mau menggunakan pupuk kotoran hewan atau kotoran kambing ini, karena beliau dapat referensi dari video-video kita. Salah satunya itu dari kebun durian ABN Farm yang di Ciamis. Jadi akhirnya beliau mau menggunakan pupuk kotoran kambing. Ya walaupun akan banyak perdebatan tentang kotoran kambing yang katanya kurang bagus segala macam. Tapi kebetulan ownernya kebun PT Munjul ini juga suka dengan apapun yang berkaitan dengan
organik. Jadi kita aplikasikan pupuk kotoran kambing. Backlight nggak mas? Ya udah, kamu dari sana. Nah ini yang saya bilang tadi ya teman-teman ya, barisannya lurus ke sana, ya kan? Ya. Lalu mas kameramen ambil dari sebelah sini, ini juga ke sana lurus. Jadi kita melihat kemanapun arahnya sudah lurus-lurus. Tapi bloknya dibedain ya, ini blok sebelah kiri jalan sama kanan jalan itu berbeda. Tuh udah kelihatan barisannya. Jadi coba kita akan terbangin drone, nanti kelihatan apa enggak dari atas. Wah keren sih teman-teman. Nih super tembagan ini. Tuh daunnya gelap gini wong, luar biasa keren. Jadi super tembaga juga bisa adaptif di sini teman-teman. Ini kita masuk ke tanaman atau pohon yang kita tanam masuk di bulan Februari. Kita masuk di blok yang kita tanam di bulan Februari teman-teman. Februari 2025. Oh, nah ini rumah pompanya. Nah ini wis, pompanya airnya tinggal nyedot dari sini tok. Tuh. Tinggal ambil dari sini, antar ke toren sana. Itu ada di ujung sana torennya, Mas. Lalu nanti dikirim ke pohon-pohon. Ya, teman-teman, apapun yang kita sampaikan barusan adalah yang terjadi di kebun ini, baik mulai penanamannya, kemudian cara tanam ya, lalu juga jarak, terus kemudian juga pupuk serta semprotnya, itu kita ngobrolin yang terjadi di kebun ini, bahwa nanti kalau diaplikasikan di kebun teman-teman semuanya bisa hasilnya lebih bagus atau bahkan mungkin kurang bagus ya. Mungkin masing-masing tempat kan punya karakteristik tanah yang berbeda-beda. Jadi kita ngobrolin atau kita sampein apa yang ada di kebun ini gitu. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa dapat kesempatan lagi buat update kebun ini. Ya, setidaknya hari ini kita sudah mulai menunaikan janji kita, karena waktu itu kita sempat bilang akan kita update nanti perkembangannya setelah beberapa bulan tanam. Dan hari ini kita tunaikan janji kita, setelah 5 dan 6 bulan penanaman kita upload nanti videonya. Mungkin akan kita tayangin secepat mungkin. Kita buat video tanggal 12, mudah-mudahan nanti bisa tayang di tanggal 12 juga, supaya teman-teman nanti bisa dapat updatean perkembangan pohon dengan aktual gitu ya. Ya Mas, kita geser ke kantor sana Mas, sambil ambil drone. Nanti coba kita terbangin drone. Oke, banyaknya Mas, ini Mas, yang air minumnya dulu. Wah, cukup capek juga nih, udah jalan-jalan. Udah berapa menit itu Mas? 27. Udah setengah jam, nggak terasa ya. Kalau jalan-jalan di kebun durian itu nggak terasa, udah setengah jam aja teman-teman. Soalnya kalau kayak gini backlight ya, nggak kelihatan mukanya, udah hitam mukanya, tambah hitam lagi nih. Gitu ya. Nah, kita nanam sampai di ujung sana, tahap yang awal itu Mas. Tuh. Wah, kalau ingat perjuangan nanamnya kemarin ya cukup melelahkan sebetulnya. Tapi alhamdulillah sekarang lihat kondisi kayak gini happy ya Mas ya. Happy. Jos. Nah teman-teman, kalau teman-teman mau buka kebun durian, mau bikin kebun durian, nanti kita bisa bantu pengadaan bibitnya, penanaman, pengolahan lahan, bisa. Ya alhamdulillah kalau yang ini mungkin boleh dibilang
kita yang ngurusin semuanya ya Mas. Jadi Republik Bibit diberi tugas kemarin bukan hanya pengadaan bibit, tapi juga tanah merahnya, ekskavatornya. Dan alhamdulillah setelah 5 bulan bisa dibilang masih bertahan hidup lah. Kita nggak mau ngomong muluk-muluk, takutnya nanti nggak sesuai ekspektasi teman-teman semuanya. Tapi setidaknya 5 bulan videonya atau pohonnya sudah seperti yang ada di video yang teman-teman tonton barusan. Jadi saya kira 5 atau 6 bulan itu bahkan sudah sangat cukup untuk mempertimbangkan atau melihat pohon itu akan mati atau akan hidup gitu. 5 bulan itu udah cukup lah teman-teman. Kalau memang mau mati ya saya kira sudah mati gitu. Tapi yang terlihat justru pohonnya bagus-bagus. Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah nih. Ya, kita mau lihat alpukatnya juga karena ada beberapa tanaman alpukat. Setelah itu kita ke kantor terus terbangin drone-nya. Biar teman-teman nanti bisa lihat secara keseluruhan, khususnya yang di area sebelah sana yang sudah dipotong rumputnya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat barisannya seperti apa. Kira-kira begitu. Kayaknya sini kalau terbang-terbang 50 meter sih masih aman. Takutnya ada elang doang teman-teman ya. Nah di sini masih banyak batu-batu dari gunung kayak gitu teman-teman. Jadi ada warga lokal sini yang suka mecah-mecahin batu, nanti batunya dijual. Gitu. Ya Mas, buruan Mas. Ini airnya kencang banget dari gunung sana teman-teman. Sumbernya langsung dari gunung. Tuh. Halo Pak. Nah itu tukang batunya. Itu pohon sukun yang dibawa langsung dari Cibubur, dari kantor pusatnya. Nah kita mau masuk ke blok alpukat nih teman-teman. Bukan blok sih, hanya beberapa pohon saja ya. Tapi kelihatannya serem-serem juga nih alpukatnya nih. Nah ini dia teman-teman. Lihat alpukatnya, daunnya sampai hitam-hitam gini. Saking hijaunya sampai hijaunya gelap kayak hijau kehitaman gini. Sama pupuknya juga kohe tuh, masih ada kohenya. Oke ya Mas, kita tutup aja kali Mas ya. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup ya perjalanan jalan-jalan ke kebun ini. Nggak mungkin juga kita naik ke atas sana, kan nanti kita terbang aja biar biasa lihat semuanya. Jadi di kebun ini SOP-nya sejauh ini masih menggunakan SOP yang kami berikan, yaitu pemupukan NPK-nya sebulan sekali, semprot insek buminya 2 minggu sekali. Tapi kali ini akan kita revisi, untuk semprotnya nanti mungkin kita bikin seminggu sekali atau paling lambat 10 hari sekali. Untuk pupuk yang sudah masuk, kita hanya baru masukin pupuk NPK biru 1616 dengan dosis di bulan pertama kita kasih 3 sendok makan per pohon. Bulan depannya lagi ditambahin sampai pada akhirnya terakhir kita kasih itu kira-kira 1 genggam orang dewasa. Untuk per pohonnya dikasih sebulan sekali. Baru kotoran hewannya sejauh ini baru kita kasih 1 kali. Jadi nanti mungkin akan kita bikin 3 bulan atau 4 bulan sekali kotoran hewannya. Jadi itu ya teman-teman yang terjadi di kebun ini. So far pertumbuhannya baik. Setidaknya teman-teman bisa lihat di video yang barusan gitu, yang ada di menit-menit awal itu. Oke, nanti akan kita ajak teman-teman melihat pemandangan di kebun ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurenan duniawi. Mantap.